Motor saya yang ketipu itu dibenerin sama dia. Yang motor dia bagus. Semua underdealnya dimasukin ke motor saya. Ya. Dan motor dia dijual buat modal nikah kita. Teman-teman itu 2T. Tanya teman-teman itu 3T. Pantengin terus Temon Podcast, lo gak bakal bete. Teman-teman, kali ini narasumber kita adalah seorang wanita perkasa, ibu yang tangguh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam bekerjanya itu tidak kenal waktu, tidak kenal cuaca. Pokoknya bekerja terus. Nah, seperti apa ibu wanita yang perkasa yang tangguh ini? Yuk kita lihat VT-nya. Tinggal kita OTW. Ibu Aminah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Ya, karena kita setiap narasumber yang hadir sini kita harus mengikuti protokol kesehatan biar selalu sehat Ibu. Amin. Jadi jangan sampai nggak pakai masker narasumbernya Bang Temon, karena kita udah mengikuti protokol kesehatan ya. Oke, Ibu Aminah, saya mau nanya ini tentang Ibu Aminah, kayak masih muda banget ya. Boleh tahu usianya kira-kira berapa Bu Aminah? 37 tahun. Wah, itu harusnya bukan Ibu Aminah kali ya. Apa? Kalau dipanggil Tante Aminah mungkin lebih enak kali. Tante-tante dong. Ya, apapun itulah. Kalau boleh tahu juga Ibu Aminah, asalnya dari mana? Jasun, saya dari Jasun, Sunda, Jawa. Oh, janda. Jawa Sunda. Jawa Sunda. Cuma kalau yang biasanya memang disebutnya Jasun ya. Oh iya. Nah, Ibu Aminah tinggalnya lebih lama di Jakarta atau di mana sebelumnya? Di Jakarta. Berarti dari lahir? Dari lahir. Oh begitu. Dari orang tua tadi ibunya yang Jawa siapa? Ibunya atau bapak? Ibu. Ibu Jawa. Ibu Jawa. Bapak Sunda. Sunda. Lahir di Jakarta. Lebih tepatnya di mana? Di Tomang. Di Tomang, Iya. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ya. Oke. Ibu Aminah, tadi kita kan udah sama-sama ngelihat videonya. Itu kan viral. Jadi banyak orang yang pingin tahu itu kehidupan Ibu Aminah itu seperti apa ya? Bisa cerita nggak Ibu Aminah? Kenapa tayangan itu bisa jadi viral? Apa disengaja atau gimana? Gue mau viral lah. Terus akhirnya tolong liput dong kegiatan gue, misalnya seperti itu? Enggak. Enggak, itu enggak sengaja. Beneran waktu itu pas viral abis kecelakaan. Jadi karena kebutuhan buat ya hidup, jadi habis kecelakaan 1 hari apa 2 hari itu langsung on beat lagi. Kalau boleh tahu kecelakaan apa ya? Motor. Terus bagian tubuh mana yang terluka? Kaki, bagian kakinya robek. Oh, pantesan ada juga viralnya tuh ada kakinya diperban ya? Iya betul. Itu karena keserempet jatuh atau gimana? Itu nyangkut di motor. Hah? Nyangkut di motor. Nyangkut di motor? Nyangkut. Di motor sendiri atau motor orang lain? Motor orang lain. Maksudnya pas lagi mepet-mepet gitu atau gimana? Enggak, jadi kan itu lewat gang. Kebenaran itu mau ngambil susu gratis buat anak saya. Nah udah gitu lewat gang itu kebenaran anak saya yang pertama ikut. Jadi anak pertama yang bawa, ada motor parkir, dia ngegas. Jadi kaki saya langsung nyangkut ke motor itu, ke injakan motor pedal itu. Sempat dioperasi gitu? Enggak, dioperasi sih enggak, cuman untuk luka ringan lah mungkin gitu ya. Lumayan parah. Oh lumayan, ya bukan ringan berarti lumayan parah lukanya ya. Iya, gitu. Soalnya robek sampai tulang itu kelihatan gitu. Tulangnya sampai kelihatan. Ya. Ih, perih banget tuh Bu ya. Perih banget tuh, bukan banget lagi. Berapa lama sembuhnya? Sekitar 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu Ibu
bekerja sebagai ojek online ya Bu ya? Ojek online ya. Kaki diperban. Kaki diperban. Itu repot banget. Karena kan penayangan tadi aja sambil bawa anak. Iya. Itu bawa anak aja udah repot. Iya. Terus kakinya rusak kakinya sakit. Itu juga repot Bu ya. Repot banget sebenarnya. Nih sebelum ke situ lagi nih Bu, saya balik lagi boleh nanya-nanya tentang pribadi boleh Bu ya? Iya. Ibu di keluarga itu nomor berapa Bu? Nomor 1. Adiknya banyak? Adik ada 3, tapi cowok semua. Oh cowok semua? Iya cowok semua. Itu dengan ngeliat seperti ini, Ibu sering minta bantuan nggak Bu sama saudara? Enggak? Justru saudara yang minta bantuan sama saya. Justru saudara Ibu Aminah yang laki-laki minta bantuan ke Aminah? Baik dalam segi ekonomi juga minta bantuan ke saya. Berat juga banget Bu ya? Ya gitu dah. Bukan ada Ibu Aminah, orang tua juga? Orang tua udah almarhum dua-duanya. Oh maaf, orang tua Ibu Aminah dua-duanya udah almarhum. Nah itu kan sehari-harinya saya baca juga Ibu katanya ngontrak. Iya. Nggak tinggal bareng sama keluarga, sama adik-adik apa segala macam. Udah punya keluarga masing-masing. Oh, ada berapa tadi Bu adiknya? 3. Ada 3. Iya. Masing-masing itu udah punya keluarga juga. Udah sehingga ikut dengan istrinya semua lah. Iya. Ibu sekarang tinggal di mana berarti? Di daerah Jembatan Besi, belakang Season City. Rumah sendiri? Ngontrak juga. Ngontrak juga? Iya, di lantai 4. Oh, begitu. Iya. Nah, kalau ngontrak itu ya maaf nih Bu, suka nunggak? Alhamdulillah saya orangnya lebih mendahulukan ya kayak susu anak, hutang gitu, kayak bayar kontrakan gitu, lebih mendahulukan itu daripada makan saya sendiri. Nah, yang saya jadi bingung nih Bu, atau mungkin mau tanya, pekerjaan sebagai ojek online itu menutupi itu Bu semua kebutuhan Ibu tadi? Menutupi kalau saya nggak makan. Oh, kalau Ibu nggak makan, bayar kontrakan tertutupi, bayar utang itu. Ya. Ya, terus mau sampai kapan Ibu harus nahan lapar terus Ibu? Ya kayak misalnya hari ini nge-grab dapat uang segitu gitu ya. Yang lebih diutamakan itu ada duit sekian buat beli stok makan Dede. Itu makan Dede itu udah disetok duluan. Baju susu Dede udah disetok duluan gitu. Nanti kalau misalnya sisanya ada lebihnya baru buat bayar kontrakan. Gitu. Ini Dede ini namanya Aisyah. Usianya berapa Bu? 14 bulan. 14. Ini anak satu-satunya? Enggak, anaknya udah 2. Anaknya ada 2? Ada 2. Kakaknya Aisyah? Kakaknya Aisyah. Usia berapa? 17 tahun. Jauh juga jaraknya Bu ya? Jauh banget. Yang satu 17, yang satu 1 tahun. 1 tahun 2 bulan. 2 bulan. Iya. 13 bulan berarti ya? Iya. Itu bisa jauh gitu karena memang ikut KB atau apa? Enggak sih. Justru yang KB itu suami. Tadinya mantan suami yang KB. Maaf, mantan apa? Mantan suami yang KB. Oh, berarti Ibu lebih dari 1? Suaminya? Iya. Iya, lebih dari 1. Nah, itu lagi ini kan agak-agak sensitif nih Bu. Iya. Boleh temuan nanya-nanya nggak? Boleh. Yang pertama itu dari pernikahan pertama punya putra berapa Bu? 1. Yang usia 17 tahun tadi? Iya, 17 tahun. Terus karena ada persoalan apa pribadi biasanya gitu kan Bu. Iya, betul. Akhirnya pisah. Ibu ketemu jodoh lagi. Iya. Makanya yang dapat sekarang Iya. Aisyah. Begitu. Iya. Tapi dengan yang sekarang kedua ini gimana Bu? Kehidupan dengan suaminya lancar-lancar aja? Enggak, justru enggak. Hah? Enggak justru. Enggak lancar? Enggak. Jadi maksudnya Pisah lagi. pisah lagi? Iya. Pisah dalam arti bercerai? Bercerai lagi, pisah lagi Bu ya? Pisah lagi. Jadi Ibu sekarang udah 2 kali, ya artinya sudah 2 kali pernikahannya udah 2 kali Bu ya? 3. 3? Oh ada 1 lagi? Ada 1 lagi. Yang ketiga ini gimana? Lancar juga? Enggak juga. Aduh elah. Soalnya ta'aruf semua soalnya. Apa namanya? Ta'aruf semua. Maksudnya? Jadi pacaran setelah menikah. Pacaran setelah menikah. Jadi itu namanya ta'aruf. Oh gitu.
Itu aduh, mau nanya juga agak-agak gimana itu, saya juga agak takutnya tersinggung. Ya kalau boleh tahu nih, ya nggak apa-apa kan Ibu udah bersedia juga untuk bercerita ya. Iya. Kalau dengan yang pertama Bu, orang kan artinya gini, kan kita namanya kegagalan itu kan jadikan supaya pelajaran, supaya berikutnya tidak gagal lagi. Iya. Kalau boleh tahu nih, dengan yang pertama itu bisa berpisahnya kenapa Bu? Masalah ekonomi kah atau masalah lain? Kalau ekonomi saya termasuk ya masih mandiri ya, kerja juga gitu kan waktu sama suami pertama di laundry. Suami kerja, Ibu kerja? Kerja di laundry. Berarti nggak ada masalah ekonomi dong? Nggak ada. Sebelum kerja di laundry juga saya jualan-jualan ngereditin gitu barang orang kayak gitu aja gitu. Jadi dari segi yang nggak cocok lagi aja, cocok. Terus saya juga minta anak karena usia anak yang pertama kan udah gede banget gitu kan. Saya pengen punya anak cewek gitu kan. Ya dari segi gitu aja sih nggak cocoknya. Oh, karena Ibu pingin anak kedua yang artinya anak yang pertama kan cowok, udah besar juga 17 tahun. Iya. Nah, Ibu bilang ke suami yang pertama itu, "Pak, mau dong punya anak lagi yang wanita gitu." Terus jawaban suami? Ya belum, ngomongnya sih memang belum siap aja gitu, karena dilihat dari ekonomi kan kita memang pas-pasan walaupun saya sama dia kerja gitu. Soalnya kan dia kerjanya memang dari dulu juga sama nge-grab kayak saya juga nge-grab gitu. Saya kerja ya di laundry gitu, terus ya paling jualan gitu aja gitu. Berarti waktu berpisah dengan suami pertama, usia anak waktu masih berapa Bu? 15-16 tahun. 15-16 tahun. Iya. Waduh, udah lama ya menjalankan kehidupan rumah tangga, tapi berpisah gara-gara Ibu Aminah pingin punya anak perempuan. Iya, kayak gitu. Soalnya di keluarga saya itu anak perempuan itu berharga. Gitu, berharga banget gitu. Jadi lebih bagus dibanyakin anak cewek daripada anak cowok kalau di keluarga saya itu. Gitu. Nah, yang saya belum dapat nih Bu Aminah, itu alasan apa yang sehingga membuat suami Ibu berpisah dengan Ibu? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Ya karena itu aja, nggak cocok aja. Nggak cocok dalam hal? Ya baik sifat. Ya gitu ya. Karena terus, kan udah cukup lama Bu, udah belasan tahun kan? Iya, jadi gini Kak, saya itu sama dia ketemu cuman pagi, sama kadang kalau saya belum tidur memang ketemu malam, udah tidur udah gitu aja. Jadi kita jarang komunikasi. Ya kayak gitu, jarang. Jadi nggak tahu sifat masing-masing lah gitu kayak gitu. Paling kalau misalnya lagi marah, kita tidur, tinggal tidur gitu. Salah satu tinggal tidur atau ditinggal kemana gitu. Biar nggak makin gede lah ributnya gitu aja. Emang waktu gitu. kenal pertama, waktu pacaran lah sama si yang pertama ini berapa lama Bu? Enggak, kita ta'aruf juga kok. Ta'aruf juga. Jadi nggak tahu sifat masing-masing gitu. Dan juga memang dia pendiam orangnya. Yang pendiam, tertutup juga gitu. Sehingga waktu Ibu menginginkan sekali lagi anak wanita, istilahnya timbul ketidakcocokan situlah ya. Iya, sehingga berpisah. Iya. Sehingga Ibu dapat jodoh lagi, dapatlah Aisyah ini. Iya. Nah, terus begitu dapat Aisyah ini itu kan berpisah lagi kan? Berpisah lagi. Itu apa lagi tuh Bu, kalau boleh tahu? Saya nikah sama dia ta'aruf juga. Ta'aruf, terus dia tinggal di Bandung, saya tinggal di Jakarta gitu kan. Jadi yang sering kita bertemu itu sayanya yang harus ke Bandung. Oh, bukan suaminya yang datang ke Jakarta? Iya. Itu permintaan suami sendiri? Ya misalnya bukan permintaan suami, memang pengen saya juga gitu. Maksudnya saya ke Bandung gitu ya, memang pengen saya juga, namanya kita suami istri ya. Masa nggak bertemu atau gimana gitu, kayak gitu aja. Maksudnya jarak jauh terus? Kayak gitu. Nah saya suruh dia ke Jakarta, dia nggak bisa. Alasannya Bu? Ya nggak tahu alasannya apa, dia nggak pernah ngomong. Soalnya di sana juga dia nggak kerja. Di Bandung dia nggak kerja? Nggak, paling cuman bantuin orang tuanya ngejahit. Oh. Paling gitu aja gitu kerjanya. Dan dia itu ninggalin istri pertamanya buat nikah sama saya. Dan ternyata setelah nikah sama saya, ternyata dia rujuk lagi? Ya dia bukan rujuk lagi, dia nikah
sama saya, ninggalin istrinya, dan ternyata tuh belum cerai sama istrinya. Oh, berarti gini, waktu ibu dapat suami yang kedua, ibu nikah siri. Nikah siri. Aha. Sehingga berjalannya waktu, suami ibu balik lagi ke yang pertama. Iya. Jadi ibu makanya terserah deh, lu mau datang ke Bandung boleh, tapi jangan gue ke Jakarta, begitu kurang lebih. Mungkin kayak gitu. Suaminya. Mungkin kayak gitu. Nah, makanya saya ninggalin dia itu karena dia nggak ada etikat baik buat bertanggung jawab atas saya sama Dede, ya kayak misalnya nafkahi. Perhatian lah minimal. Ya udah gitu, saya pengen sekali-kali dia ke Bandung gitu kan. Memang dia pernah ke Jakarta, cuman itu juga harus saya jemput dulu dari Bandung. Jadi kayak misalnya saya ke Bandung bawa motor, ntar dia baru nganterin. Pulangnya ke Jakarta dianterin. Tapi ntar dia pulang ke mana, ke Bandung, saya ongkosin gitu. Itu berapa lama tuh hidup sama yang kedua ibu? LDR ya kalau sekarang ya namanya ya 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Aha. Jadi dia ninggalin saya 2 tahun dan saya ngerasa dia nggak bertanggung jawab, makanya saya tinggalin dia. Terus saya nikah lagi sama yang ketiga. Setelah dia tahu saya nikah lagi sama yang ketiga, dia akhirnya rujuk lagi sama istrinya yang pertama. Oh, jadi benar-benar ibu tinggalin. Kayak gitu aja. Gitu. Ibu Aminah, saya kan tadi sama-sama kita ngeliat VT-nya. Ibu datang ke sini sendiri, anaknya dititip di rumah atau gimana, Bu? Dibawa anaknya. Oh, dibawa ke sini juga? Dibawa. Boleh, berarti saya bisa minta bantuan teman-teman, si Aisyah bisa dibawa ke in-frame, istilah gitu. Oh, lagi tidur. Nggak terganggu ibu ya? Enggak sih, dia memang sehari. Terlatih ya? Iya, tidur sehari 2 kali. Itu kalau waktu lagi bawa bukan bawa penumpang, bawa barang, dia juga tidur begini, Bu? Tidur. Itu gimana ya? Perasaan ibu ngeliat seperti itu gimana, Bu? Sebenarnya sih nggak tega ya. Makanya saya bikin VT aja tuh nggak sengaja. Tahu-tahu itu keluar air mata gitu kan, kok bisa seperti ini gitu. Kenapa saya ngalamin? Ya, nggak apa, Bu, cerita, sabar dulu, tarik nafas dulu. Mungkin ada teman ada tisu, teman-teman bisa kirim ke sini. Emang kadang-kadang kita, Bu, kalau namanya bercerita tentang anak itu pasti kebawa emosi kita. Ya, hal ini juga dialami oleh Ibu Aminah. Jadi teman-teman juga bisa meresapi sendirilah. Ini namanya hidup ditanggung sendiri, bekerja sendiri, untuk semua kita memperjuangkan untuk anak. Ya, seperti yang sekarang sedang dialami oleh Ibu Aminah. Udah bisa, Ibu? Kalau bisa. Saya mau cerita ya, Kak ya. Saya dipisah sama suami pas lagi hamil Dede, karena dia nggak bertanggung jawab. Pas lagi hamil Dede juga saya harus perebutan anak sama mantan suami saya yang pertama. Sampai kaca rumah hancur. Karena dia apa yang ditonjok sama saya karena waktu itu. Oh, ibu yang mukul kaca hancur. Jadi anak kan kebenaran lagi pulang ke kampung saya ke Paneglang. Di situ mantan suami jemput anak, mau dibawa ke Lampung, mau ditinggal di sana gitu, mau jadi intinya kan mau misahin saya sama dia gitu ya. Nah udah gitu dia ngambil paksa, suruh pergi, dan saya waktu itu hamil gede didorong, untungnya itu jatuh ke kasur, jadi si Dede ini nggak kenapa-napa gitu kan, dikunciin dari luar. Saya gedor-gedor pintu, saya dobrak pintu nggak bisa, akhirnya terpaksa saya mecahin kaca itu, 2 kaca itu. Terus dengan tangan berdarah-darah, dua-duanya langsung lari ke Lampung sendiri. Hari itu juga langsung nyusul mantan suami sama anak ke Lampung. Dan di sana memang yang alhamdulillahnya diterima, kehadiran saya diterima. Cuman ya kaget kenapa saya bisa sampai selekat itu memperjuangkan anak.
Setelah dijamu sama mereka, besoknya saya disuruh pulang. Akhirnya di situ saya mikir, mungkin emang jalan terbaik buat anak saya ikut sama bapaknya. Karena saya belum tentu mampu buat membiayai dia sekolah gitu kan. Apalagi kan cita-cita dia katanya mau jadi polisi, katanya ngomongnya sama saya. Ya udah, akhirnya saya ngalah. Dan saya di sini mikir tinggal berjuang sama Dede sampai melahirkannya. Sampai melahirkan sendiri itu. Sendiri. Saya lahirin aja pakai duit sendiri. Sampai tadi sama bapaknya Dede juga gak dikasih. Dari keluarga Ibu Aminah sendiri, adik-adik semenjak saya sudah dipisah rumah tangga 2 kali. Pihak keluarga kecewa sama saya. Karena kan dari selama 16 tahun itu kan setiap bulan saya selalu ngirimin duit. Baik itu buat orang tua, buat orang tua tiap bulan ya. Nah sekarang kan bapak nggak ada, orang tua udah nggak ada. Saya kirimin ke nenek. Itu uang bulanan yang biasa dikirimin buat orang tua kita lah gitu ya. Nah semenjak saya pisah dari si mantan suami dua-duanya ini, saya nggak pernah ngirimin duit lagi gitu kan. Jadi di situ jadi saya tahu sifat mereka sama saya tuh kayak gimana. Mau enaknya aja kalau gitu ya, kayak Bu. gitu aja. Bahkan saya lahiran aja dimanfaati sama mereka, bukannya mereka menolong saya. Memang mereka nolong saya, kayak nganterin ke bidan atau gimana, tapi itu juga pakai bayaran. Nggak cuma-cuma, itu pakai bayaran. Ada pamrih lah. Iya kayak gitu aja. Dan saya pas lahiran Dede kan kebenaran jualan tabung gas. Itu saya pikir itu buat tabungan gitu ya. Tapi ternyata jangankan modalnya, untungnya juga saya belum pernah ngerasakan. Belum pernah sama sekali di situ. Sama nenek terutama. Saya dicaci, dimaki, dihina. Ditujuk-tujuk. Digomongin kasar sama nenek itu. Padahal nenek saya sendiri. Tapi kenapa begitu? Dan pas waktu lahiran itu saya benar-benar berjuang sendiri di situ. Bahkan anak saya sendiri pun nggak ada di situ. Yang saya berharap bisa nemenin saya buat juang. Makanya sempat terlintas, ambil aja gitu saya sama Dede. Cuma saya situ ingat dosa saya masih banyak dan saya belum siap buat menghadap Allah. Di situ saya mulai berjuang lagi. Setelah lahiran Dede Aisyah, saya bingung kan, namanya di kampung kan harus ada sedekah ya, sedekahan nama ya. Di situ saya akhirnya ngejual tabung gas itu, yang tadinya harga sekian, cuma jadi harga sekian karena kepepet. Itu pun diobral. Iya, itu pun dibayar sama bibi sendiri. Nah udah dari situ saya mau ngegrab lagi. Saya mikir masa mau beta-beta di jalanan gitu kan. Bawa-bawa anak, kasihan kan, mengharapkan belas kasihan orang lain gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Akhirnya motor saya kan yang sebelum itu dipakai sama adik bungsu. Kata mantan suami saya, jangan dikasih lagi itu motor, biar gimana kali, saya nggak ngerti lah, pokoknya jangan dikasih lagi itu motor. Nah adik saya itu kebenaran ada duit buat renovasi rumah. Sengaja duit itu saya pakai diam-diam buat beli motor. Dan ternyata saya ditipu sama adik ipar saya sendiri. Motor itu bodong, tanpa STNK, dan ownernya pun palsu semua. Dari situ saya kenal cowok, dia yang jadi suami saya yang ketiga. Udah kenal, dia nengokin saya pas lahiran,
Pas udah sekitar mau 40 harian nengokin saya, dan di situ pihak keluarga memaksa saya buat nikah lagi sama dia, sedangkan saya nggak tahu dia siapa dan bagaimana, nggak tahu. Akhirnya motor saya yang ketipu itu dibenerin sama dia. Yang motor dia bagus, semua underdealnya dimasukin ke motor saya. Ya. Dan motor dia dijual buat modal nikah kita. Ya, dari yang ketiga ini. Dari yang ketiga. Udah gitu, udah beres nikah. Ternyata motornya mau ditukar lagi sama motor lebih bagus lagi, tukar tambah gitu lah ya. Ditukarlah, dia nambah duit dan minjem duit dari adiknya 800.000. Dapat motor bagus, akhirnya kita ke Jakarta. Di situ tukaran motor sama motor yang sebelumnya, yang Scoopy itu, baru bisa ngojek lagi. Dan selama pertama nikah 2 bulan itu, harusnya kalau orang nyusuin gimana sih Kak? Iya. Makan yang bergizi gitu ya. Iya. Dirawat gitu. Diperhatikan. Kan kalau yang anak pertama kan sama nenek diperhatikan ya. Sebenarnya masih ada orang tua juga. Jadi dari suami yang ketiga ini nggak merhatikan juga, nggak merhatiin kesehatan Aisyah. Enggak. Bahkan saya baru tahu, bukan baru tahu ya, memang udah tahu. Ternyata Aisyah itu nggak diakui sebagai cucu, walaupun cucu tiri. Jangan kan sama suami yang ketiga, sama keluarga manusia suami yang ketiga. Dari keluarga Aisyah juga, bapak kandung Aisyah gitu ya, nggak diakuin. Dari yang kedua, nggak diakuin. Dan si Aisyah juga tadinya memang nggak diakuin. Itu anak siapa pas waktu saya hamil itu Kak. Ya udah, kalau memang dia nggak ngakuin, ya udah, kata saya masih insya Allah, kata saya Bismillah. Ternyata benar, Bismillah, saya dapat yang ketiga. Dan yang di ketiga itu nikah tapi dia pengangguran. Cuman menang, ibaratnya menang motor gitu, jual motor gitu ya, buat dikasih ke ibu, ke nenek. Dan kebenaran itu nikah itu memang di keluarga saya bisa dibilang, kalau kata kasarnya matre ya. Matre. Jadi dimanfaatkan, setiap ada ponakan atau saudara yang janda itu pasti akan dijodoh-jodohkan. Misalnya sama orang kaya gitu ya, sama gimana gitu. Makanya pas saya jatuh itu, kebenaran ada saudara ponakan yang nikah sama orang Cina, orang kaya. Dia diluh-luhkan gitu, di mana ya, dipuji-puji gitulah, gitu kan, nikah sama ini aja, nikah sama ini gitu kan, tuh yang penting walaupun Cina yang penting kaya gitu kan, kayak gitu aja gitu. Selama 2 bulan nikah pengangguran, saya tinggal mundar-mandir dari rumah mertua ke rumah sendiri, rumah sendiri. Setiap pulang ke mertua itu nggak pernah diperhatikan, baik makannya, baik apapun nggak pernah diperhatikan. Tapi di situ saya berusaha jadi menantu yang baik. Ya kayak misalnya nyuci gitu ya, beres segala macam tetap saya lakukan. Cuman ya nggak selayaknya kayak gimana ya, pembantuannya masih dikasih makan. Ibu dalam bekerja sebagai ojek online saat usia si Aisyah ini berapa bulan, Bu? 3-4 bulan. 3-4 bulan. 3-4 bulan. Nah, ibu tahu nggak, kalau kita kan bawa, nggak usah ngojek deh, kita bawa bayi aja misalnya, takut masuk angin, itu kepikiran juga nggak, Bu? Kepikiran sebenarnya, kepikiran banget. Ntar takutnya pertumbuhannya gimana gitu kan. Ntar sakit malah tambah repot lagi, perlu biaya lagi. Makanya itu, ya saya sempat pikir begitu. Cuman ya saya Bismillah, kata saya juga, saya Bismillah di situ. Gitu. Kepikiran nggak untuk mencari pekerjaan lain, Ibu? Udah pernah, udah ada yang nawarin. Kebenaran kan saya juga pengalaman di laundry. Saya pikir lagi di laundry malah justru lebih bahaya. Bahayanya? Soalnya kan saya memang di ahlinya ngegosok. Jadi kalau gosok itu kan cepat gitu ya. Nah takutnya di situ kan gosok kan uap. Jadi takut kena uap aja gitu. So, sama pakaian kan pada kotor-kotor gitu.
kuman gitu kayak gitu Oh, aja. maksudnya waktu kerja sebagai laundry itu Aisyah dibawa juga? Iya, pernah. Terus udah gitu gajinya juga kurang ini juga. mencukupi lah. Nah, kan kalau misalnya Aisyah saya titipin ke saudara, sedangkan gaji di laundry itu cuma 1,5 itu gimana baginya? Iya. Lebih ini lagi kan, kayak misalnya buat bayar orang berapa, buat bayar kontrakan berapa, kayak gitu aja. Atau misalnya kita titip ke tetangga, kalau karena kita bertetangga, ada tetangga yang baik, mungkin bisa dititip dulu si Aisyah di tetangga gitu. Nggak ada yang peduli. Ibu di lingkungan situ juga nggak ada yang Nggak ada. peduli. Soalnya gini ya, ini kan saya tinggal di Jembatan Besi di lantai 4. Ya. Kebenaran itu ada saudara, tapi saudara sudah jauh gitu ya. Enggak, dia nggak pernah mikir gini. Yaudah sini titipin anaknya ke gua gitu. Biar lu kerja mau pulang malam kayak enggak. Di Jembatan Besi itu rumah susun? Enggak, rumah ngontrak. Cuman rumahnya bertingkat lantai 4. Iya, lantai 4. Nah, Ibu dengan lingkungan dengan tetangga di situ hubungannya gimana, Bu? Baik atau? Baik sih, soalnya saya enggak banyak ngomong juga orangnya. Ya. Iya. Dalam arti kalau misalnya Ibu Aminah menitipkan, gue nitip ya anak gue ya, karena gue mau kerja dulu, itu gimana, Bu? Enggak sih, enggak. Tanpa diaturan, tanpa saya ngomong gitu, mereka atur harusnya inilah kasihan atau gimana atau peduli atau gimana lah gitu aturan mah. Iya. Tanpa saya ngomong begitu, ya udah saya titipin aja gitu atau gimana. Enggak bilang begitu. Jadi Ibu bekerja bawa terus lah. Bahwa Istilahnya si Aisyah ini nggak bisa lah dititipkan kemana-mana. nggak bisa. Pernah saya titipin saudara itu seharian nangis terus, nggak berhenti sama sekali itu. Oh, feeling anak kepada ibunya, Iya, nggak bisa jauh. nggak mau jauh, iya. Kayak gitu aja. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, Bu, kalau dalam sehari penghasilan Ibu sebagai ojek online ini berapa, Bu? Kalau waktu pertama Grab Jaya itu lumayan sih, Kak. Lumayan banget. Sebelum pandemi. Pandemi, iya, itu lumayan juga, lumayan sehari. Mungkin ada yang 300 atau lebih gitu ya, apalagi kalau cowok kan dari pagi sampai malam kadang gitu ya. Kalau saya kan paling rumah beres, memang pulang malam kayak gitu aja, ya dapatlah segitu gitu. Kalau buat sekarang udah dapat 150 aja udah kotor udah aja deh. Udah beruntung banget, Bu ya. Walaupun kotor udah beruntung banget. Gitu. Pernah nggak paling sedikit dapatnya berapa dalam sehari? Apa nggak dapat mungkin? Ya nggak dapat. Nggak dapat. Dapat. Kemarin hari apa ya? Kemarin hari Selasa apa hari apa itu cuma dapat 29.500. Cuma dapat segitu aja kemarin. Cuma 2 orderan. Gitu. Makanya saya nggak tergantung di Grab juga gitu. Saya daftar di akun lain juga gitu. Kayak Shopee Express, Shopee Food atau Nuris gitu kayak gitu atau bookingan gitu kayak gitu, bookingan barang gitu. Jadi sekarang ini Ibu ojek online lebih fokus ke antar barang, Bu ya. Antar barang, iya. Dulunya pernah antar orang juga? Pernah. Bawa orang? Pernah. Punya pengalaman menyenangkan atau tidak menyenangkan, Ibu? Tidak menyenangkan, kebanyakan tidak menyenangkan. Kebanyakan tidak menyenangkan. Iya. Tidak menyenangkannya seperti apa, Ibu? Ya kayak misalnya si cowoknya ini saya bonceng itu kayak sengaja kakinya dipepetin ke ini gitu. Usaha lah dia gitu ya. Iya kayak gitu aja. Terus komennya juga kadang suka pedes juga gitu kan. Kita cuman salah sedikit aja kayak ada gajulukan di polisi tidur langsung komen gitu kan. Terus kalau yang cowok cewek itu kebanyakan sekalinya dapat kadang nggak gemuk. Jadi kayak gitu aja gitu bawanya gitu agak susah juga sih. Makanya dari pengalaman itu Ibu akhirnya mendingan enaknya gue antar barang aja lah. Iya, nggak ada resiko. Iya. Lebih fokus kepada anak lah. Nah, iya. si Aisyah ini pernah sakit nggak, Bu? Pernah sakit kemarin. Pernah kakinya kecelup tim panas. Hah? Ke tim panas pernah. Ke tim panas. Jadi saya bikin bubur tim buat dia. Nasi tim. Terus dia lagi belajar jalan kebenaran. Nyamping nyemplung ke teko listrik gitu. Jadi kena. Terus kalau misalnya kalau nge-Grab itu sakit paling cuman batuk atau pilek kayak gitu aja. Udah sih cuma begitu aja alhamdulillahnya. Dikasih obat-obatan yang biasanya nggak dibawa ke dokter, Bu? Enggak, paling bodrexin paling. Karena kalau bawa ke dokter juga kan perlu biaya. Iya. Jadi Ibu kasih obat-obat yang umum aja lah. Iya kayak gitu aja paling bodrexin apa panadol anak kayak gitu. Tapi untungnya kondisi si Aisyah ini emang kuat juga sih, Bu ya. Kuat alhamdulillah karena udah dibiasakan dari lahir
Lahir kan kalau bayi itu biasanya dimandiin air anget ya. Kalau Aisyah enggak, langsung dimandiin air dingin gitu. Biar kebal, biar Iya, kuat gitu terus ya. langsung dikasih makan. Langsung dikasih makan juga. Lagi makan pisang, langsung dikasih makan pisang. Sebelum air susu saya tuh pisang duluan justru malah. Ini sehari normal juga nggak Bu makannya? Si Aisyah ini misalnya pagi makan, siang makan, malam makan. Enggak. Paling banyak tuh 2 kali. Kadang sehari cuma sekali doang makan. Lebih sering sehari Sekali 2 kali iya kayak gitu. Pagi terus kalau malam kalau belum tidur saya kasih makan. Kalau saya kasih makan, kalau udah tidur ya enggak kasih makan, paling susu paling. Yang paling dingin susu sehari ya, kalau lagi kuat 5 botol juga habis. Nah, Ibu Aminah, Ibu misalnya masukin kan viral nih. Itu ada motivasi apa, Bu? Apakah ingin cari sensasi atau mungkin biar dikasihani orang? Enggak sih Kak, saya justru malah nggak ngeh kalau viral gitu, saya nggak ngeh malahan. Kaget saya juga kenapa bisa ada yang viralin kayak gitu. Dan memang sih sebelumnya juga pernah viral juga di IG. Sampai alhamdulillah kebeli motor. Karena motor yang sebelumnya kan ditarik dealer, ditarik racing. Oh, sehingga ada netizen yang peduli sama Ibu dikasihin motor. Enggak, dikasih uang juga, dikasih uang bukan motor. Oh, dikasih uang untuk beli motor. Iya, jadi ada namanya Karenata ya. Karenata dia orang Tangerang. Jadi sekitar umur baru pertama nge-grab bawa BD itu, saya kan kebetulan nganter barang ke tempat dia. Nah, dia ngelihat saya gendong bawa anak itu nge-grab sambil nganter paketan dia. Dari situ dia iba. Terus dia viralin saya di IG. Gitu. Dari situ banyak ada donasi gitu, donasi sampai akhirnya kebeli motor. Nah, sikap Ibu sendiri untuk menghadapi netizen yang mencibir itu gimana, Bu? Dibilang sakit hati, tersinggung sih iya. Cuman kan harusnya mereka cari tahu dulu lah keadaannya gimana gitu, Kak. Kok kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu gitu, Kak. Jangan asal ngambil keputusan nyari sensasi atau pengen kasihanin orang lain atau gimana gitu loh, Kak. Kayak gitu aja gitu ya. Kemarin juga saya sebenarnya ada yang nawarin kerjaan deh ke Ambon kalau nggak salah. Saya tadinya nggak mau, cuma karena bujukan dia akhirnya saya iyain buat berangkat ke sana. Jadi pergi? Nggak bisa dihubungin lagi orangnya ternyata. Oh, begitu Ibu udah siap-siap untuk pergi ke sana, orangnya nggak bisa dihubungi. Iya, nggak bisa dihubungi. Jadi cuman ini doang lah, speak doang lah kali kayak gitu aja. Padahal mah dia terkenal di situ padahal mah. Bu, dari mantan suami Ibu yang Ibu sebutkan tadi, yang paling perhatian siapa, Bu? Bapaknya Dedek sih sebenarnya. Yang kedua? Sebenarnya Bapak Dede gitu kan, dia memang perhatian, sayang gitu, cemburuan gitu sama saya gitu kan. Saya memang dibilang tipe suka cowok yang cemburuan, saya memang suka gitu. Cuman ya karena dianya kurang bertanggung jawab aja, makanya saya tinggalin gitu. Kayak gitu aja. Dengan yang kedua ini Ibu Aminah yang ninggalin? Iya, saya ninggalin. Tapi kalau sekarang sendiri masih ada nggak rasa-rasa ingin rujuk lagi atau ingin kembali lagi, Bu? Sebenarnya sih dibilang pengen ngeliat Dede ya, dibilang nggak pengen sih sebenarnya nggak pengen, cuma kan karena kan dia posisinya sekarang udah suami orang. Oh iya, yang kedua itu makanya dia rujuk sama istri yang pertamanya. Iya, tapi sempat sih kemarin ke Bandung, saya minta maunya gimana gitu kan ya, soalnya kan si istrinya taunya saya ngejar-ngejar, taunya padahal masih suaminya gitu kan, makanya saya omongin lagi baiknya gimana gitu kan. Dan ternyata si lakinya ini bilangnya mau dua-duanya ya dua-duanya, enggak dua-duanya ya enggak dua-duanya gitu kan. Akhirnya ngambil keputusan dua-duanya kayak gitu. Cuman kedepannya saya nggak tahu kayak gimana, harus gimana saya juga nggak tahu. Kayaknya dari suami yang kedua ini kan bapak kandungnya pasti kangen dong dengan anak kandungnya sendiri. Ya kangen sih dia. Nah, itu biasanya bentuk-bentuk perhatiannya atau yang diberikan kepada Aisyah apa, Bu? Ya kayak misalnya hati-hati gitu di jalan gitu. Oh, lebih pada nasihat. Iya, terus
Dede kasih makan yang bener gitu, atau gimana ke adek Dede atau gimana gitu. Sering dikirim uang juga Bu untuk si Aisyah? Belum pernah sepeser pun. Sepeser pun belum pernah. Jadi cuman lebih pada perhatian tuh Aisyah diperhatiin, jangan sampai sakit. Cuman lebih pada ucapan, tapi bantuan materi karena kan itu kewajiban seorang suami untuk memberikan pada anaknya. Makanya kan si istrinya yang pertama ngomong gini, udah pisahin saya aja, kamu hidup aja sama dia kan gitu kan, biar saya nggak gini terus gitu, nggak nge-grab terus gitu kan. Cuman kata saya sekarang aja posisinya dia kerja dimodalin sama istri. Jadi apakah saya harus modalin dia juga gitu kan. Makanya saya masih mempertimbangkan dulu gitu buat kedepannya kayak gimana, kayak gitu aja. Mbak Aminah punya teman dekat nggak sih? Nggak punya teman dekat? Nggak punya. Soalnya saya trauma Kak. Pernah punya teman dari kecil itu, dari kecil dihianati gitu aja. Jadi saya nggak punya teman lagi sekarang. Dalam hal apa Ibu Aminah dihianati sama teman? Ekonomi, uang, dalam model ke uang gitulah. Jadi ibaratnya saya percaya sama dia, ngambilin barang, punya orang, ternyata nggak bayar. Gitu. Jadi kan saya yang dikejar-kejar, saya yang harus bayar, itu aja gitu. Oh, jadi dia sebagai teman nggak bertanggung jawab? Ya kayak gitu, nggak bertanggung jawab. Dan rata-rata teman saya itu semua kalau yang udah di atas itu pasti lupa sama yang di bawah. Lupa sama teman lama. Iya, dia nggak akan, walaupun inget juga pasti membandingkan mana teman yang yang sama-sama sederajat lah ibaratnya gitu ya. Sama-sama susah, kayak gitu aja. Senang. Ya. Saya teman dekat ada tapi di kampung. Ya. Cuman ya namanya teman di kampung paling cuman say hello doang kayak gitu aja. Sering kontek-kontekan, sering curhat. Sering. Cuman kalau masalah pribadi kita enggak, masing-masing. Oh gitu. Pribadi. Gitu aja. Gimana perasaan Ibu Aminah dengan kondisi yang sekarang ini? Sedih ya Kak ya. Apalagi ibaratnya saya harus jadi tulang punggung lah gitu ya. Makanya kadang mikir ke depannya nggak tahu mesti gimana, saya nggak tahu harus gimana gitu. Sedangkan masa depan Dede kan masih jauh banget, masih panjang lah ibaratnya gitu. Nah kan usia-usia seperti Aisyah ini, Ibu Aminah, itu tergolong anak yang anteng atau hiperaktif atau gimana? Dua-duanya. Dia hiperaktif anteng iya. Tahu kondisi kayaknya. Iya, kayak tahu kondisi iya. Jadi misalnya ibunya, ini lagi kerja nih. Jadi di pas lagi dibawa di motor, itu lebih anteng ya? Anteng, dia tidur terus malah. Takutnya kalau dia aktif kan malah konsentrasi Ibu Aminah repot. Iya. Kadang kalau lagi melek itu sampai diri di motor. Oh gitu? Iya, sampai diri. Padahal mah di belakang kadang suka ada barang kan gitu. Jadi ya terpaksa naik motornya pelan-pelan gitu. Kan kalau saya naik motor termasuk dibilang cepet ya, naik motor itu. Makanya kadang ngeri juga. Sampai diberhentiin sama orang itu juga. Diberhentiin karena? Naik motornya terlalu ngebut. Oh. Soalnya sampai 80 meter. 80 km per jam, sampai segitu. Karena mungkin dilihat ada anak kecil. Iya. Makanya diberhentiin, Bu. Jangan ngebut-ngebut, ibu lagi bawa anak. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, kayak gitu aja. Ya, memang harusnya nanti dalam bekerja juga seperti itu, Bu. Lebih diperhitungkan kecepatannya. Takutnya kan nggak bawa anak aja orang suka kecelakaan juga dengan kecepatan tinggi. Iya, benar. Lebih banyak seperti itu ya. Nah, apa harapan Ibu ke depan? Saya sih yang penting Dede aja sih. Dede bisa gimana ya? Ya pengennya sih sampai pokoknya saya pikirin tuh masa depan Dede aja gitu. Kayak ya sekolahnya gitu kan. Pengen seperti anak-anak yang lain. Ya kadang waktu bulan puasa aja kemarin mikir gini ya, ibu-ibu yang lain bisa taraweh, bisa tidur ngelonin anaknya gitulah ya, ibaratnya di rumah itu ngurusin anaknya yang bener ngurusin anak gitulah gitu. Pingin jadi seperti ibu
kebanyakan lah gitu ya, kan. pengen Seperti yang lain, ibu-ibu yang lain. Ya kayak gitu aja. Di rumah, ngurusin anak, ngasih makan, kurang lebih seperti itu Bu ya. Iya, kayak dulu aja Kak. Saya dulu ngurusin anak sambil jualan gitu ya, sambil jualan kayak gitu aja kayak dulu. Masih bisa gitu. Terus kerja juga masih bisa ngurusin anak, bener-bener ngurusin anak gitu, kayak gitu aja. Nah artinya ini Bu, apa namanya, Ibu udah bagus banget punya pemikiran seperti itu. Makanya saya bilang ada nggak sih ide misalnya jualan di rumah jadi nggak perlu bawa anak lagi ke jalan-jalan seperti itu. Kemarin ada Kak, kebenaran dari TikTok juga, namanya Kak Hamidah. Dia ngenalin saya sama bapak siapa ya, saya juga lupa. Ya. Dia katanya sih mau ngasih rumah sama usaha ke saya. Cuma karena saya telat datang menemui beliau, Ya. angus semuanya. Iya. Gitu. Dan Bunda juga kemarin nawarin, Mbak ini ada kontrakan di bawah buat jualan juga bagus. Cuman modalnya. Itu biasanya kalau mau modal usaha gitu berapa banyak sih Bu? Kalau boleh tahu? Ya kemarin ada donasi juga yang nawarin, Bu berapa? Butuh biaya berapa? Ya kayak gitu aja. Cuma kan saya nggak enak kalau misalnya nyebutin nominalnya berapa gitu, disangkanya kesempatan nih gitu kan, takutnya begitu doang. Makanya saya ya dilosin aja gitu akhirnya. Nggak, kalau misalnya ada kesempatan itu lagi Bu, ya nggak apa-apa. Memang istilahnya ditanyain kan, Iya butuh sih. biaya berapa. Yang penting masih logis lah. Mungkin untuk buka warung kecil-kecilan, mungkin saya butuh 1 juta misalnya, kurang lebih gitu. Kemarin sih dihitung-hitung sama Bunda ya, lebih dari segitu. Berapa? Paling banyaknya berapa? Ya sekitar 5 juta gitu? Iya kayak gitu. Soalnya kan rencananya tadinya gitu ya, saya pengen jualan paginya gitu nasi uduk atau nasi kuning. Terus siangnya jajanan anak-anak kayak gitu aja gitu pengennya mah. Udah itu kontrakan juga di situ lumayan mahal. Sebulannya 675.000 belum termasuk listrik. Iya. Gitu. Kayak misalnya nih, yang saya sering lihat-lihat juga tuh di tetangga saya jualan minuman gitu, minuman es segala macam. Saya pikir juga itu nggak sampai jutaan kali Bu. Iya soalnya pengennya ibaratnya kalau saya pengennya double Kak. Jadi Maksudnya? kayak pagi kan ya kayak gitu, pagi jualan nasi uduk, nasi kuning, ntar siangnya jualan sosis, terus minuman gitu kayak pop ice gitu kayak gitu aja. Itu ya, kan benar. harus ada kulkas, harus ada kayak pemanggang, kompor kayak gitu aja. Nah kadang-kadang yang seperti itu betul, memang harus punya ada kulkas. Tapi kan kalau namanya minuman untuk apa namanya, untuk usahanya kan kita bisa beli es batu Bu. Iya sih bisa. Ada apa untuk termos untuk es batu. Tapi Biasanya kan dimulai dari yang kecil-kecil itu dulu lah, misalnya gitu. iya sih. Tapi di situ jajanan anak kan rata-rata kayak sosis ya. Sosis nugget kan harus pakai kulkas Kak. Ya makanya Ditaruh di kulkas betul. gitu. Itu kan artinya begini, kita memulai usahanya dari yang ya kecil-kecil dulu, nanti ditabung, kalau bisa beli kulkas ya kita beli kulkas. Misalnya kan gini, jual minuman itu, tetangga saya baru buka juga nih, jualan apa namanya, jeruk peres. Ya, iya. Itu kan nggak perlu macam-macam tuh, cuman es batu, jeruk, tinggal diperes seperti itu, dibungkus selesai. Misalnya gitu. Nah kalau kita mau dapat yang lebih gede lagi, nah itu kan ditabung tuh. Wah ini gue mesti beli kulkas nih supaya bisa ningkatin usaha lagi, bisa naruh sosis apa segala macam, kurang lebih begitu. Tapi emang teman untuk curhat itu Susah. nggak ada sih Bu ya. Nggak ada. Atau biasanya kan orang gini Bu, oke nggak ada teman, tapi kita bisa baca atau lihat pengalaman hidup orang-orang yang sukses Bu. Ibu suka baca nggak? Karena sibuk ya Kak. Sibuk di jalan jadi nggak sempet. Jangankan dibaca ya, nonton TV juga enggak gitu. Karena memang di rumah nggak ada TV gitu. Ya mudah-mudahan dari nonton teman podcast ini, Ibu Aminah tuh ada donasi yang mau membantu lah, kurang lebih seperti itu. Itu kalau misalnya Ibu punya nomor rekening berarti? Ada. Apa nomor rekening apa? BCA? BRI. Iya. Nanti dikasih tahu ke tim admin kita, nanti di deskripsinya teman-teman ya bisa lihat di situ nomor rekening dari Ibu Aminah. Jadi kalau teman-teman yang tergerak hatinya ingin membantu ya kesulitan dari Ibu Aminah ini, bisa
kita harus ikhlas membantu juga, jangan harus ringan tangan juga untuk memberikan bantuan ke Ibu Aminah. Nah, kalau misalnya nanti udah dapat bantuan juga Bu, kalau boleh saya saran gitu kan, itu memang kita memulai usaha dari yang kecil-kecil aja lah. Jangan yang terlalu besar-besar dulu. Makanya saya bilang tadi tuh, misalnya jualan minuman es jeruk aja deh, yang jeruk peres. Itu bisa seperti itu. Karena kalau saya pikir nih dengan kondisi yang sekarang ini, kalau Ibu jalanin, saya khawatir. Kita kan nggak tahu loh kesehatan. Ini sering diperiksa ke dokter nggak Bu? Enggak, imunisasi juga enggak. Jangan Bu, itu harus dilakukan. Ibu jangan sampai memikirkan, kita nggak boleh terlalu egois. Kita harus pikirin anak tuh. Karena anak itu usia ini harus mengikuti vaksinasi, imunisasi maksudnya. Itu kan dari sebulan, 2 bulan sampai setahun, itu kan harus lengkap. Yes. Itu sudah dilakukan semua tuh? Belum. Harus dilakukan Ibu ya. Jadi selesai dari acara ini, itu tadi namanya imunisasi buat anak harus lengkap. Saya aja kalau imunisasi ke anak itu, kalau misalnya telat atau nggak ada duit untuk imunisasi, kadang-kadang kepikiran banget. Kasihan karena daya tahan anak kita itu kan nggak semuanya sama Bu. Ini kelihatan aja Aisyah kuat, tapi kita nggak tahu dalamnya kenapa. Makanya oleh sebab itu harus diperiksa oleh dokter, oleh ya kan di puskesmas juga ada. Ibu punya BPJS? Kalau saya punya, kalau dia belum. Nah, nggak apa-apa kan untuk BPJS Aisyah ini kan. Makanya ibu suka ke puskesmas? Enggak, selama pandemi enggak. Nah, kalau saran saya Bu, itu harus dibawa nih si Aisyah, karena saya yakin banget si Aisyah ini adalah anak yang energik juga tadi. Tapi kita jangan sampai terlena juga. Dia kuat kok segala macam. Ya, sekuat-kuatnya anak kecil seperti ini kan pasti akan kena juga sakit. Orang kita aja yang udah dewasa masih suka sakit Bu. Apalagi anak sekecil ini. Itu kan sangat rentan banget, apalagi dibawa-bawa jalan segala macam. Itu supaya jangan jangan sampai si Aisyah ini kena penyakit lah, kurang lebih begitu. Harus tumbuh sempurna Ibu si Aisyah ini ya, supaya gede bisa ikut membantu ibunya. Oke Ibu, ini teman punya game permainan ya. Yang itu tadi kita tinggalin dulu sebentar. Kita main game dulu Bu ya. Iya. Jadi begini Bu, ini game ada tumpukan kartu nih. Iya. Di balik kartu ini ada tulisan-tulisan ya. Nah, kalau misalnya Ibu pilih yang mana ya, di situ Ibu bisa ini nggak? Bisa kembangkan nggak dari kalimat ini apa? Kayaknya nggak jelas Bu ya, saya juga jadi nggak jelas nih. Iya. Saya baca dulu Bu ya. Iya. Jadi misalnya gini, ceritanya Mbak Aminah mau nganter pesanan GrabFood misalnya gitu kan. Misalnya begitu ngambil satu kartu ini, keluar satu kalimat. Nah, kata yang ada di kartu ini kita jadikan contoh deh, langsung aja deh kita buka misalnya nih. Nah, ember bocor misalnya gini kan Bu. Ember bocor. Nanti saya pingin Mbak Mina untuk mengkonfirmasi pesanan yang ada ember bocornya. Misalnya gini, halo, ya ya kenapa Pak? Saya mau konfirmasi nih, ember bocornya udah bisa diantar apa belum? Kurang lebih begitu. Jelas Bu? Iya. Kita latihan lah. Iya. Coba pilih mana dari 5 ini, pilih yang mana yang Ibu mau pilih. Silakan. Mudah-mudahan bisa terhibur nih. Iya. Apa Bu? Bakmi cumi-cumi. Nah, pasti pernah nganter pesanan yang pesanan makanan. Ya. Makanan. GrabFood berarti ya? Iya GrabFood. Gimana Bu? Mengkonfirmasinya gimana? Pesanan tadi? Ya paling si kakaknya kan sesuai ini ya, sesuai menu gitu ya, sesuai menu. Kadang suka nggak ada gitu Kak. Jadi kita konfirmasi lagi, ini gimana kalau misalnya nggak ada cuminya diganti sama yang lain atau gimana? Nah, ngomongnya gimana Bu? Gini,
Halo, selamat siang kakak. Iya, Ya. selamat siang Mbak. Iya. Kak, ini pesanan bakmi cumi-cuminya lagi kosong kak. Jadi gitu. harus diganti. Gimana nih kak? Kakak mau diganti apa di cancel kayak gitu aja? Yang enak di sana menunya apa Ibu? Di sana bakmi udang. Oh gitu. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Cumi-cumi kan temennya udang juga. Iya. Yang nggak ada cumi-cumi udangnya nggak apa-apa lah Bu. Oh iya. Ya udah 2 porsi Bu ya. Iya, makasih kakak. Mohon ditunggu ya. Oke, Ya, terima sesuai kasih. aplikasi Bu ya. Iya. Ya, oke, kurang lebih seperti itu Bu. Oh, iya. Ya, jelas Bu. Iya. Kita main lagi, ya. Kita pilih lagi. Tapi ini untuk kalau tadi kan mengkonfirmasi menu, ini mengkonfirmasi alamat Bu. Alamat. Alamat si calon penumpang. Misalnya saya nih yang mesennya, Pak, apakah alamatnya benar di sini? Disebut tuh, misalnya, apakah alamatnya tadi di misalnya apa cumi-cumi misalnya gitu ya. Tergantung apa yang dipilih dari sini. Ya silakan Bu, pilih Bu. Gordon Warteg. Gordon Warteg. Kasih lihat Bu. Oh iya maaf. Nih, Gordon Warteg. Itu alamat apa ini? Untuk alamat. Untuk alamatnya. Oh iya. Coba Bu. Ini kan saya udah dapat barang nih. Nah udah gitu saya OTW ke sana. Iya, ini bener nggak sih alamatnya di Gordon Warteg gitu? Udah gitu saya giniin. Halo, selamat siang kakak. Iya, selamat siang Ibu. Kak, ini untuk alamatnya apa benar di Gordon Warteg? Bener Gitu Bu. kan. Di bawah yang kalau goreng tempe apa tuh namanya? Apa orek? Di bawah saya Bu tinggalnya di bawah tempe orek Bu gitu. Oh di bawah tempe. Oh iya gini kak, ini kan aku udah sesuai titik. Ibu udah sampai di mana ya? Aku udah sampai titik nih kak. Titiknya kan cuma di sini doang. Gordon Warteg, bener Bu. Iya, tapi kok nggak sesuai ya kak, gitu kan sama titiknya gitu kan ya. Oh mungkin saya kalingan perkedel kali Bu. Oh iya kali kan. Jadi coba aku, ibu orek-orek lagi tempe tadi. Mungkin saya ada di situ Bu. kalau gitu minta itu aja deh kak, Sherlock aja biar lebih enak gitu, kayak gitu aja. Ya, saya udah Sherlock nih Bu. Oh, udah saya Sherlock. lagi ketibanan orek tempe, Oh, ya, tempe. nggak bisa bergerak Bu. Waduh, ya udah nanti saya ubak-ubak dulu ya. Ya, Ibu, yang penting Ibu datang aja ke Gordon Warteg tadi, ya, Ibu lihat tumpukan orek tempe yang berantakan. Nah, saya di situ Bu. Ada sambalnya nggak? Ada. Ada. Nah, sambalnya boleh Ibu bawa pulang ya. Pedes Nggak dibilang, tapi bagus, kurang lebih begitu. Iya. Makin pinter lagi nih. Oke, yang Gordon Warteg udah. Yang kita cari lagi apa Bu? Yuk, siapa lagi? Tadi Yuk, cumi, dia udah pilih. cumi. Cumi yang mana cumi? Ntar saya lihat. Cumi mana? Cumi keluar loh. Oh nih. Udah. Dah. Terus ada lagi yang Bocor. bocor. Ember bocor udah. Ember bocor. Oke dah. Tinggal 2 Bu. Pilih yang mana? Mas Monas. Nah, itu sekarang konfirmasi tentang alamat Bu. Kalau Mas Monas enak tuh. Mas Monas. Pernah ya kak? Kayak Pernah tadi. sih, pernah. Pernah juga dapat pesanan Pernah. dari karena lokasi dekat Monas. Enggak, maksudnya emas. Dekat Pernah. Monas, iya. Pernah Jadi dapet. lokasinya dia di ujung puncak Monas, di bawahnya situ. Jadi dia- Ibu tinggal anterin ke situ. Iya, jadi alamatnya itu nggak sesuai titik, nggak sesuai map gitu Ternyata kan. dia di puncak Monas tadi. Uh-uh. Oke, ngomongnya gimana Bu? Ya makanya kata saya kak ini alamatnya sama titiknya nggak sesuai gitu kan. Saya Sesuai harus Bu, orang saya gimana? di puncakkan nih Bu, di pojokan Bu. Tapi saya Ibu nyari-nyari nelpon dong. nggak ada. Ya, coba Ibu nelpon lagi coba. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya kak, aku mau konfirmasi nih tentang pengiriman barang. Ya, saya sesuai aplikasi Bu. Iya sesuai aplikasi, tapi ini alamatnya sesuai titik nggak kak? Sesuai Bu. Sesuai, Saya tapi- udah di ujungnya nih Bu. Di ujungnya, tapi kok alamatnya ini ya? Saya udah sampai sini kok nggak ketemu ya? Ibu udah dapet lokasi Monas? Udah ada, Ibu lihat sendiri kan ujung Monas. udah. Nah, saya di ujungnya Bu. Silau. Iya, memang agak silau. Makanya ada lift yang naik ke atas. Saya nungguin udah lapar banget Ibu. Ibu bisa langsung antri ke situ. Saya nungguin banget Ibu. Saya Ibu juga mau saya bayar lapar. nggak? Hah? Saya juga lapar. Ya udah kita makan berdua di ujung puncak. Di ujung Monas Bu. Kan romantis tuh Bu ya. Pernah nggak dianterin kayak gitu? Belum pernah Bu ya? Belum pernah sih. Ya belum pernah, orang gila yang mesen gimana? Ya kan, jangan kan mesen di situ diusir kita lah. Ya, terima kasih lo Ibu, tepuk tangan lagi. Yang penting ya, melihat Ibu udah tersenyum tertawa, kita senang banget. Mudah-mudahan obrolan kan. Satu lagi. Oh, polisi tidur. Polisi tidur. Oke, apa kata-kata yang bisa Ibu gunakan dengan polisi tidur? Untuk konfirmasi alamat juga Bu.
bawa orang aja kali ya, bawa orang kali ya. Pernah kan bawa orang bawa? Ya itu bawa orang, oke silakan. Ibu nelpon lagi dong. Iya, kan udah dijemput, udah halo Kak, saya udah di posisi nih gitu kan. Ya, oh iya, naik, ya kasih tahu. Udah gitu udah naik tuh penumpangnya, udah naik langsung ngegas. Nah itu lewatnya polisi tidur, saya nggak ngeliat ada polisi tidur, langsung nganclong. Langsung kubrak iya, kayak gitu. Bangun polisinya. Iya, bangun polisinya, saya dimarahin tuh sama polisi, ditilang malah. Ya orang lagi tidur ibu ngegas berisik gitu kan jadi bangun ya. Okay. Bukan polisinya aja yang bangun. Sampai aspalnya juga begitu bangun ya. Enggak. Yang di belakang juga bangun. Yang di belakang itu bangun. Tiduran. Iya. Itu mah emang niat aja pengen nyenderan sama ibu. Ya yang penting sekali lagi ibu tetap semangat untuk bekerja. Amin. Ya. Cuman saran saya sekali lagi Bu, ini demi kepentingan anak ibu sendiri, Aisyah nih, ya. Jangan sampai, betul sih, memang kita nggak ada niat untuk minta kasihan orang atau segala macam. Saya yakin Ibu Aminah juga nggak ada pingin gitu. Namun kadang-kadang kita kan harus pikirin juga Bu, kondisi anak ini sendiri, ya nggak? Tapi apa benar nggak sih kata netizen tuh, saya memprovokasi anak gitu dengan cara begini? Ya. Nah itu kan sudut pandang masing-masing, sehingga ada orang mengeksploitasi anak seperti itu. Wah ini mah Aminah mau mengeksploitasi anak aja sehingga biar dikasihani supaya dapat pesanan banyak. Omongan orang macam-macam pasti karena dia kan nggak tahu Bu dalamnya ibu atau posisi, bener. Artinya motivasi ibu sendiri ya. Siapa sih yang mau sebenarnya ngajak anak untuk kita kerja, bener nggak? Iya. Ada nggak keinginan ibu untuk kalau memang bisa dititip gitu? Maunya sih dititip. Ya itu dia, pasti kan pingin untuk dititip. Cuma karena tidak tahu tadi kan udah kita ngobrol tadi bahwa mau titip di mana, orang nggak ada ininya ada yang untuk bisa tempat dititip, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman ya, kita nggak boleh terlalu cepat untuk menjudge atau menilai orang itu niatnya seperti apa ya, karena pasti saya yakin banget ada alasan tersendiri dari Ibu Aminah kenapa dalam bekerja membawa Siti Aisyah ini. Benar Siti Aisyah namanya? Aisyah Siti Rahmah. Aisyah doang? Aisyah Siti Rahmah. Aisyah Siti Rahmah, nama yang cantik banget Ibu ya. Terus ini Bu, ini dari teman podcast lah dan tim segala macam. Jangan dilihat dari jumlahnya nih Bu, tapi dilihatnya nominalnya. Mudah-mudahan apa yang kita berbagi dengan Ibu Aminah bisa ikut membantu meringankan lah. Amin. Walaupun nggak bisa diterima Ibu. Makasih Kak sebelumnya. Saran saya juga kalau bisa untuk diperiksa nih siapa namanya Aisyah benar ke puskesmas terdekat. Ya lokasi Ibu supaya saya takutnya nih Bu kenapa dengan Siti Aisyah yang nanti akhirnya malah membutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Itu kita harus antisipasi seperti itu ya. Terima kasih Ibu sudah hadir di Temuan Podcast. Semoga rezeki Ibu lancar. Amin ya Allah. Dan ada kenang-kenangan juga Bu dari saya. Yaitu Mas Santo, mana hasil karya Anda? Nah. Iya. Ya, nih siapa namanya? Mungkin begini deh, saya kasih lihat. Oke tuh, ya. Nanti saya tanda tangani dulu Bu, ya. Baru nanti Ibu bisa bawa pulang kenang-kenangan dari teman podcast, ya. Ibu bisa dipajang ntar di rumah. Mudah-mudahan untuk mengingatkan Ibu. Oh iya, waktu gue ditanya-tanya di teman podcast untuk misalnya semangat, perhatiin anak, pas segala macam dengan begitu melihat lukisan ini Bu ya. Sebagai pengingat. Lihat bagus kan Bu? Bagus. Tapi nanti saya tanda tangan Ibu ya. Baru Ibu bisa bawa pulang karena kalau sudah ditandatangani saya sendiri itu menandakan asli Bu. Amin. Nggak bisa ditiru oleh orang lain ya. Ya. Oke, ini saya serahkan dulu ke Mas Santo. Sekali lagi terima kasih banyak untuk sebelumnya Ibu Aminah. Ya. Ada kalimat-kalimat terakhir nih Bu, yang mudah-mudahan untuk penyemangat juga. Amin. Ya. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi sehat, kuat dan hebat. Ya. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Ibu Aminah. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment.
Oke, di teman podcast ini dan tunggu narasumber-narasumber lain yang lebih kompeten dan menimbulkan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Oke, nanti ada komennya juga ya, ada deskripsinya di situ di link teman podcast apa segala macam ya. Sekali lagi pokoknya terima kasih, kasih komen-komen supaya acara teman podcast ini bisa semakin berkembang dan makin berguna untuk teman-teman semuanya. Saking masih terbawa emosi juga, terharu dengan perjuangan Ibu Aminah ini luar biasa banget loh ya. Mudah-mudahan bisa menimbulkan inspirasi. Amin. Bisa kita nggak usah jadi orang yang cengeng lah seperti itu. Benar. Kita berjuang nggak perlu tergantung sama orang, walaupun kita perlu juga bantuan dari orang, tapi nggak usah terlalu tergantung banget. Ya, udah. Iya. Oke, udah dibuka ya. Ini saya tanda tangan dulu ya Ibu Aminah ya. Iya Kak. Terima kasih banyak semuanya. Saya tulis nama saya Mon. Ini Bu. Tuh. Tanda tangan saya Bu ya, Temon ya. Iya. Ini selama kita ngobrol dilukis loh sama Ibu sama Mas Santo. Ini pelukis hebat banget ya. Jadi untuk tapi gantengan aslinya? Gantengan aslinya? Enggak, lebih ganteng gambarnya Bu. Jadi begitu Bu. Ya sekali lagi, hidup tak semudah membalikan telapak tangan. Ya. Tetapi dengan telapak tangan kita dapat mengubah kehidupan. Ya. Itu pendapat dari Mael Labil Wong, motivator yang butuh motivasi. Ya. Sekali lagi Bu, terima kasih banyak. Ya. Tetap sehat sekali lagi. Amin. Ya, teman-teman juga sekali lagi terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.